Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Ardiana, mahasiswi dari Universitas Terbuka jurusan PGSD. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang konsep pemanfaatan media dalam pembelajaran. Konsep pemanfaatan dalam media pembelajaran, artinya bagaimana kita menggunakan alat atau bahan yang membantu kita belajar supaya lebih mudah dan menyenangkan. Nah, misalnya saat belajar di kelas, guru menggunakan gambar, video, atau mainan untuk menjelaskan pelajaran. Alat-alat itu disebut media pembelajaran. Dengan media ini, kita bisa lebih cepat mengerti pelajaran karena kita bisa melihat, mendengar, dan atau mempraktekkan secara langsung. Nah, di sini ada beberapa fungsi media dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Apa sih interaktif itu, teman-teman? Interaktif adalah sesuatu yang membuat kita ikut berbuat atau merespon. Nah, contoh, saat guru bertanya dan Anda menjawab itu juga interaktif karena ada komunikasi dua arah, seperti ngobrol, bermain yang membuat kita ikut aktif dan nggak cuma diam saja. Dengan menggunakan media pembelajaran, peserta didik akan lebih termotivasi dan lebih aktif. Misal dalam pembelajaran operasi penjumlahan dengan media cetak yang berupa poster. Misal di dalam poster tersebut terdapat gambar 2 buah apel ditambah 3 buah apel, hasilnya adalah 5 buah apel. Itu akan membuat peserta didik lebih memahami materi penjumlahan karena ada gambarnya menarik dan informasinya sangat sederhana. Apalagi kalau menggunakan video itu akan lebih memancing anak, akan lebih aktif karena mereka tidak hanya mendengar penjelasan guru tetapi juga melihat gambar video yang bergerak. Poin yang kedua, fungsi media pembelajaran yaitu pembelajaran menjadi lebih konkret dan nyata. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran terlihat menjadi lebih konkret dan nyata. Contohnya mempelajari organ tubuh manusia di SD kelas atas dengan menggunakan alat peraga atau model tubuh manusia. Nah, di situ ada organ jantung, ada organ paru-paru, alat pencernaan, dan lain-lain. Dengan media ini, siswa dapat melihat dan merasakan bentuk serta letak organ secara nyata. Wah, ternyata bentuk paru-paru seperti ini. Dan letaknya pun di sini, sehingga pemahaman siswa itu bisa lebih mendalam lagi. Poin yang ketiga, fungsi media dalam pembelajaran, yaitu mempersingkat proses pembelajaran. Artinya, membuat waktu belajar menjadi lebih singkat, tetapi tetap mudah dimengerti dan mudah dipahami, dan tidak membosankan. Jadi, anak-anak bisa langsung paham tanpa harus belajar lama-lama. Contohnya yaitu menjelaskan tentang proses tumbuhnya bibit tomat sampai berubah. Kita di sini menjelaskan dengan memperlihatkannya melalui video. Nah, proses seperti ini menjadikan penjelasan kita kepada siswa menjadi lebih singkat. Poin yang keempat, fungsi media dalam pembelajaran yaitu mendorong siswa belajar secara lebih mandiri. Berarti membantu mereka supaya bisa menyelesaikan tugas tanpa selalu bergantung pada guru ataupun orang lain. Misalnya setelah Anda tunjukkan proses tumbuhan bibit tomat lewat tayangan video tadi, kita sebagai guru meminta siswa untuk menanam sendiri bibit tanaman di rumah. Nah,
Melalui kegiatan ini, kita mendorong siswa untuk belajar secara mandiri. Siswa jadi lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Poin yang kelima, fungsi media dalam pembelajaran, yaitu materi pembelajaran menjadi lebih terstandarisasi. Artinya, pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah dibuat sama atau mirip. Jadi, anak-anak di sekolah yang berbeda belajar hal-hal yang tidak jauh beda, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, poin yang terakhir, fungsi media dalam pembelajaran yaitu belajar dan mengajar dengan memanfaatkan aneka sumber belajar, yang artinya guru dan siswa menggunakan berbagai macam bahan atau alat untuk membantu proses belajar, supaya lebih mudah dan menyenangkan. Misalnya, selain buku, mereka bisa memakai gambar, video, atau bahkan bertanya langsung kepada orang yang tahu banyak tentang pelajaran itu. Dengan cara ini, siswa bisa belajar dari banyak sumber yang berbeda, sehingga mereka lebih cepat mengerti dan tidak bosan saat belajar. Selanjutnya, ada perkembangan pemanfaatan media dalam pembelajaran. Perkembangan pemanfaatan media dalam pembelajaran ini dapat dijelaskan melalui 3 tahap utama, yaitu ada media cetak, media komputer, dan media internet. Yang pertama ada media cetak. Media cetak adalah bentuk media pembelajaran tradisional yang berupa buku, majalah, poster, dan lain-lain. Media cetak ini sangat membantu memahami materi secara nyata dan juga memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Misalnya seperti poster tentang kebersihan lingkungan. Misalnya di situ ada gambar anak yang sedang membuang sampah pada tempat sampah. Dengan tulisan jaga kebersihan sekolah, buang sampah pada tempatnya. Nah, poster-poster seperti ini dibuat dengan warna-warna cerah dan gambar yang sederhana, sehingga mudah dipahami dan menarik perhatian anak-anak. Yang kedua yaitu ada media komputer. Media komputer dengan perkembangan teknologi, media pembelajaran mulai memanfaatkan komputer sebagai alat bantu. Media ini memungkinkan pembelajaran menjadi lebih menarik karena bisa menampilkan gambar bergerak, suara, dan animasi yang dapat meningkatkan dan motivasi belajar siswa. Misal anak bisa mengikuti langkah-langkah atau praktek yang ditunjukkan dalam video. Misalnya video tentang cara membuat kerajinan tangan. Yang ketiga yaitu media internet. Media internet adalah perkembangan terbaru yang memungkinkan pembelajaran secara online. Dengan media internet ini membuat siswa belajar menjadi lebih seru dan mudah. Karena bisa mendapatkan banyak informasi yang menarik perhatian anak-anak. Selain itu, mereka bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Misalnya, anak bisa mencari jawaban dari tugas sekolah di Google. Misal disuruh mencari gambar hewan langka atau mencari pelajaran apa saja yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kegiatan belajar yang ketiga yaitu bagian terpadu dalam media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan guru untuk membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih mudah dan menyenangkan. Media ini
menjadi bagian terpadu dalam pembelajaran karena tidak dipisahkan dari proses belajar mengajar, melainkan dimasukkan langsung ke dalam kegiatan di kelas. Dengan demikian, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga melihat, menyentuh, atau mengalami langsung materi yang dipelajari. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalkan seperti ketika belajar tentang kebersihan lingkungan. Guru bisa menggunakan poster yang menggambarkan anak membuang sampah di tempat sampah. Nah, poster ini ditempel di dinding kelas sehingga siswa setiap hari melihatnya dan terpengaruh untuk membuang sampah pada tempatnya. Saya, Arvida Ardiana, sekian presentasi dari saya, yaitu tentang konsep pemanfaatan media dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.